Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan dan Simone Inzaghi akan membahas perpanjangan kontrak pada akhir musim 2024-2025. Menurut Tuttosport melalui FC Inter News, kedua pihak akan bertemu pada musim panas untuk menyelesaikan kesepakatan. Simone Inzaghi hampir menandatangani kontrak baru di San Siro. Sebenarnya, kedua pihak telah menunjukkan keinginan untuk terus bekerja sama. Kontrak pelatih berusia 48 tahun itu saat ini berakhir pada musim panas 2026. Namun hanya masalah waktu sebelum ia menandatanganinya. Dengan persetujuan pelatih, Inter tidak perlu terburu-buru. Inzaghi menunjukkan komitmennya terhadap Nerazzurri musim panas lalu. Dia menolak tawaran Manchester United karena kesetiaannya kepada juara bertahan Serie A itu. Sementara itu, BP Marotta baru-baru ini mengonfirmasi keinginan klub untuk memberi Inzaghi kontrak baru. Kontrak mantan pelatih Lazio itu kemungkinan akan membuatnya tetap di San Siro hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Perdebatan tentang bek tengah terbaik dunia melibatkan nama-nama seperti Virgil van Dijk, William Saliba, Antonio Rudiger, dan Alessandro Bastoni. Bastoni, pemain Inter Milan, dianggap sebagai penerus bek tengah ikonik Italia. Bastoni lulusan Akademi Atalanta dibeli Inter Milan pada 2017. Setelah dipinjamkan ke Atalanta dan Parma, ia kembali ke Inter pada 2019 dan berkembang pesat di bawah asuhan Antonio Conte dan Simone Inzaghi. Bastoni, bek tengah kiri dalam formasi 3-5-2, dikenal karena duel udara, penguasaan bola, dan fisik yang kuat. Ia telah memenangkan banyak gelar di Italia dan menjadi bek paling berharga di dunia bersama Saliba. Dengan nilai pasar 80 juta euro, Bastoni juga menjadi pemain Italia termahal dalam sejarah Transfermarkt. Ia diakui sebagai bek tengah modern yang lengkap dan pantas mendapatkan statusnya sebagai salah satu yang terbaik. Mungkin hanya ada sedikit pemain di dunia yang selengkap dia, tegas Jatin Dieti, pakar Serie A untuk Transfermarkt. Bastoni adalah salah satu alasan utama mengapa Inter hanya kebobolan 2 gol dalam 10 pertandingan Liga Champions dan mencatat 7 clean sheet di babak penyisihan grup, meski menghadapi lawan seperti Manchester City dan Arsenal. Selain kualitas bertahannya yang penting, ia menonjol karena ketepatannya dalam mengumpan dan mengontrol bola. Petar Sučić akan menyelesaikan proses transfer yang telah lama dinantikan dari Dinamo Zagreb ke Inter Milan pada akhir musim nanti. Menurut Tuttosport, pemain muda asal Kroasia itu akan memberikan kualitas dan fleksibilitas pada lini tengah Nerazzurri. Inter dan Dinamo telah mencapai kesepakatan mengenai kedatangan Petar Sučić pada musim panas menjelang akhir jendela transfer Januari. Namun pemain berusia 21 tahun itu tetap tinggal di Zagreb untuk memulihkan diri dari cedera lutut jangka panjang. Setelah berbulan-bulan absen, ia akhirnya kembali beraksi bulan ini. Simone Inzaghi dapat memasukkan pemain muda Kroasia itu ke dalam skuad Inter untuk Piala Dunia antar klub musim panas. Harapannya, Sučić telah terhindar dari ruang perawatan saat itu. Sementara itu, ia telah tampil untuk timnas Kroasia melawan Prancis. Yang menggembirakan, Sučić menghabiskan seluruh 120 menit di lapangan, yang menunjukkan ia telah kembali bugar sepenuhnya setelah absen cukup lama.
Memiliki bakat teknik yang tinggi, ia dapat memainkan banyak peran di lini tengah. Memang ia sangat mampu bermain di tengah, tetapi juga dapat beroperasi di posisi yang lebih maju. Dia bukan pemain muda dengan masa depan cerah seperti yang diinginkan pemilik klub, namun manajemen sedang berdiskusi dengan Oektri untuk menjelaskan bahwa di lini belakang, pemain sekelas Acerbi atau De Vrij tidak bisa digantikan oleh pemain muda yang kuat tetapi belum berpengalaman. Posisi ini sangat penting, terlalu beresiko untuk mengandalkan pemain yang belum pasti daripada pemain yang sudah terbukti kualitasnya. Tah yang penampilannya melawan Italia telah dianalisis memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menggantikan pemain penting, bahkan pemain yang sangat penting. Satu-satunya masalah adalah usianya yang tidak lagi masuk kategori dari pemilik Inter, Oektri. Jonathan Tah lahir pada Februari 1996 dan telah berusia 29 tahun. Dia memiliki fisik yang kuat dengan tinggi 195 cm serta memiliki kekuatan, kuantitas, dan kualitas. Mendapatkan pemain dengan kualitas ini secara gratis adalah sebuah keuntungan besar. Inter tentu akan menambah kekuatan di lini serang musim depan mengingat situasi kontrak Marko Arnautovic dan Joaquin Correa yang akan segera berakhir dan kemungkinan besar tidak akan menjadi bagian dari skuad tahun depan. Karena itulah, Inter melirik beberapa nama pemain. Nama-nama yang beredar adalah pemain-pemain seperti Nikola Kristovic dari Lecce dan Santiago Castro dari Bologna. Namun beberapa nama dari berbagai liga Eropa juga muncul. Menurut pakar transfer Ekrem Konur di X, baik Inter maupun Juventus tengah memantau Vangelis Pavlidis yang sempat diincar Bologna musim panas lalu. Setelah mencetak 29 gol tahun lalu di Belanda bersama AZ Alkmaar, tahun ini ia telah mencetak 20 gol bersama Benfica, 7 diantaranya di Liga Champions. Inter tidak terpengaruh oleh jeda. Data yang diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport menjelaskan apa yang terjadi selama 2 musim. 17 poin dari 21 yang diraih dalam pertandingan setelah jeda internasional. Dalam pertandingan tersebut, pemain-pemain yang menentukan kemenangan seringkali adalah mereka yang telah memberikan yang terbaik bagi pelatih. Singkatnya, mereka langsung kembali ke performa terbaik. Selain itu, jeda kali ini hanya membawa kabar baik seperti pemulihan dan penghematan energi. Secara khusus, Calhanoglu yang asli kembali tampil baik, mungkin lebih baik dari sebelumnya musim ini. Pemain asal Turki itu terus berkembang dan sekarang mencapai puncak performanya.